Ya ahlimul khatami minal badani, hadir, hadir, hadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nur zati wa sirri fi sirril asma'i wa syufati wa ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah, bukan hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tetapi menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Karena semua yang diperintah Allah itu adalah untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah sama sekali tidak butuh kebaikan dari kita. Kita melakukan semua yang diperintah Allah itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Allah tidak butuh kita, kita yang butuh Allah. Ibadah kita, sholat kita, semuanya untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Jangan dipikir ketika kita tidak sholat terus Allah itu rugi. Tidak ada ruginya untuk Allah. Seandainya seluruh manusia ini tidak sholat, Allah ya tetap Allah. Allah tetap Esa. Sholat itu untuk diri kita sendiri, agar kita ini bisa menjadi manusia yang sejati. Kita bisa membedakan mana tingkah lakunya hewan, mana tingkah lakunya manusia, mana tumpraknya manusia, mana tumpraknya hewan. Jadi kalau kita sholat itu agar kita ini bisa menjadi manusia, tidak seperti hewan. Jadi apapun yang kita lakukan, yang diperintah maupun yang dilarang Allah, itu sejatinya untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh kita, kita yang butuh Allah. Seandainya seluruh manusia ini, seluruhnya yang dilarang Allah itu dilanggar, semua manusia ini jadi peminum, Allah tidak ada ruginya, Allah tetap Allah. Cuman kalau kita jadi peminum, pikiran sehat dibuat gila. Kalaupun semua manusia ini jadi penzina, Allah ya tetap Allah, nggak ada ruginya untuk Allah. Cuman kalau penzina nanti kena penyakit, derajatnya sama seperti binatang. Pasti akan ada kehancuran tentang keturunan maupun tentang rumah tangga. Terus kenapa Allah itu harus merintah dan Allah itu harus melarang? Karena Allah itu punya sifat Rahman. Allah itu sayang kepada yang diciptakan. Allah itu sayang kepada makhluk. Oleh sebab itu Allah melarang dan Allah memerintah. Seperti halnya Pak Polisi itu, pemerintah ini loh, menyuruh kita untuk memakai helm. Ketika pergi kemanapun kita suruh pakai helm.
Sebenarnya semuanya nggak pakai helm naik motor ya nggak ada ruginya untuk polisi. Ya cuman kalau kita pakai helm, kalau jatuh kepala nggak pecah. Itu karena punya rasa kasih sayang. Contohnya seperti itu. Contohnya begitu. Jadi mari sama-sama kita lakukan perintah Allah ini dengan seikhlas-ikhlasnya. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, itu semua untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Maka oleh sebab itu, Masya Allah, sering sekali saya itu menangani pasien itu sejatinya itu kebanyakan penyakit itu asalnya dari diri sendiri. Jadi baik buruknya itu dari diri kita sendiri. Makanya ada salah satu firman Allah yang mengatakan bahwa apa yang menimpamu itu dari perbuatanmu sendiri. Jadi kalau ada banyak yang datang ke saya itu, Kang Udin, saya itu Masya Allah usaha selalu bangkrut, ditipu uang aja. Saya itu rezeki saya itu ditutup orang. Padahal semua yang terjadi itu karena perbuatannya sendiri. Itu sudah mikirnya karena orang, disantet orang, disumpet rezekinya sama orang. Padahal yang saya lihat demi Allah, yang saya rasakan, apa yang beliau rasakan saat ini itu adalah dari perbuatannya sendiri. Hati-hati, ada dua dosa yang tidak hanya nanti ditimpakan di akhirat, tetapi juga di dunia. Jangan berpikir kalau melakukan dosa, walah nanti kalau saya mati baru nanti saya disiksa sama Allah. Nanti nunggu saya mati dulu, nanti di akhirat, urusan nanti di akhirat. Jangan berpikir seperti itu jenengan. Ada dua dosa yang tidak hanya ditimpakan di akhirat, tetapi juga di dunia. Kalau sampai melakukan dosa ini, tahu uripe sampean ora bakal keperontal-perontal, kesoro-soro. Dua dosa ini ialah yang pertama, dosa melawan orang tua. Hati-hati. Dosa yang tidak hanya ditimpakan diazab di akhirat, tetapi diazab juga di dunia, yaitu dosa yang pertama melawan orang tua. Wes to mbok sampean salatan jungking awan bengi isuk sore. Lek sampean tuh gawe sakit hatine wong tua, bikin sakit hati orang tua, wes ora usah ngarep-ngarep selamat dunia akhirat. Wes ndak usah ngarep-ngarep uripe sampean penak. Kalau sampean bikin sakit hati orang tua, ojo ngarep-ngarep uripe sampean penak. Mbok sampean apik kaya apa karo wong, bagusnya seperti apapun sampai ibadah sampean, kalau sampai membuat sakit hati orang tua, ojo ngarep-ngarep uripe sampean selamat dunia akhirat. Jangankan di akhirat, di dunia hidupnya sampean pun akan sengsara. Banyak sekali pasien yang datang ke sini tuh Masya Allah sakit-sakitan, usaha selalu bangkrut, usaha selalu ditipu orang. Kalau bilang ke sini, bah saya ini disantet orang, terus tolong saya ini disumpeti rezeki sama orang, padahal karena dia berdosa kepada orang tuanya. Wis toh, kalau sampean pengen hidupnya sampean senang, maka senangkanlah orang tua. Kalau pengen sampean itu hidupnya mudah, kuncinya satu, mudahkanlah orang tua. Kalau sampean bisa menyenangkan orang tua, saya jamin hidupnya sampai nanti bahagia. Kalau sampai bisa memudahkan orang tua, insya Allah saya jamin hidup sampai nanti akan mudah. Wes enggak modal biasa sampai kerjanya itu nanti akan dimudahkan oleh orang tua. Malah seperti supaya memudahkan orang tua. Karena apa? Karena pusaka yang paling ampuh di dunia ini bukan merah delima itu tidak ada seujung-ujungnya. Bukan sampai itu tak punya keris yang paling sakti madu, tidak. Pusaka yang paling ampuh, barokah doa yang paling mustajab itu pada orang tuanya sampai
bahagia pada orang tua kita. Makanya masih punya orang tua, mari benar-benar ini kebarokahan yang masih ada ya. Kalau sampai hilang, masya Allah. Kalau sudah tidak ada, maka kebarokahan yang luar biasa yang ada di dalam hidup panjenengan maka akan hilang. Dan yang sudah meninggal ini didoakan, ini barokahnya akan luar biasa, akan luar biasa. Sampai tidak perlu bertapa di mana-mana, tidak perlu sampai itu cari pusaka, cari mustika yang bagaimanapun. Kalau hidup jangan pengen mulia, seorang tua yang cuma itu mustika yang paling utama, pusaka yang paling utama. Jadi saya cerita hidup saya ini, yang sering di tetangga kanan kiri saya semuanya sudah tahu semuanya. Saya itu datang ke Blitar itu dengan tidak membawa apapun. Saya itu dari pondok. Setelah itu Abah bilang, "Le, sampean ke Blitar." "Oh nggih, Mbah, saya berangkat ke Blitar." Diongkosin? Enggak, saya jalan kaki sampai di Blitar. Sampai di Blitar ini, karena saya itu biasa hidup di jalan. Dari kecil saya itu di jalan. Kalau di jalan itu biasa, ada aqua dikumpulin, aqua yang dibuang itu, sampah-sampah itu saya kumpulkan, terus saya jual untuk makan. Di pertama sampai di Blitar saya juga, alhamdulillah sampai di Blitar, karena yang menempatkan apa ya saya berangkat. Insya Allah saya yakin dengan kebarokahan Abah hidup saya nanti akan mulia. Saya berangkat ke Blitar. Sampai di Blitar, yang pertama kali saya tidur di musola. Setelah itu saya cari rongsor. Alhamdulillah sehari dapat 10.000 bisa untuk makan sehari. Lama-lama saya ngontrak. Setelah itu alhamdulillah bisa sedikit demi sedikit menabung. Sehari dapat 20.000, 30.000, alhamdulillah saya kumpulkan. Saya menabung. Pertama cari rongsok itu bawa karung, saya ambil aqua. Nah, setelah itu alhamdulillah bisa nabung, terus bisa ngambil sepeda motor. Pakai obrok itu kanan kiri, teriak-teriak setiap hari, "Bu, rongsok Bu, ada rongsok Bu," gitu. Beli rongsok di tempat kampung-kampung itu. Nah setelah itu masya Allah terus berkembang. Akhirnya motornya saya jual untuk DP mobil. Yang saya beli mobilnya kakak saya. Dan kakak saya pun juga masih babat. Setelah saya beli mobil beliau, karena itu kakak saya beli mobilnya, saya kredit selama 1 tahun. Per bulannya 1 juta. Dan selama 1 tahun, baru selesai sekitar 1 bulan, saya dapat kabar kalau kakak saya itu bangkrut. Sedangkan saya beli mobil itu posisinya BPKB-nya masih ada sama beliau. Dan ini saya baru menikah juga baru sekitar 1 tahun. Baru menikah sekitar 1 tahun. Dan waktu saya membeli mobil itu kakak saya bilang ke saya, mau pinjam BPKB-nya. Pinjam BPKB-nya untuk digunakan sebagai tambah modal. Sebenarnya istri saya sudah bilang ke saya, kalau bisa jangan. Beliau bilang gitu sama saya, kalau bisa jangan. Terus saya bilang, enggak apa-apa Nduk, kalau namanya kakak sendiri mau pinjam ya enggak apa-apa. Ini loh, ini juga buat pengalaman ini. Yang punya istri itu lebih kuat loh. Istri itu feelingnya ketimbang laki-laki. Kalau laki-laki itu hanya menggunakan
akalnya. Kalau perempuan itu menggunakan hati. Ini yang punya istri jangan disepelekan. Saya sudah membuktikan. Kata istri saya, jangan kalau bisa. Kalau bisa jangan. Saya bilang tak apa-apa dong. Ini saudara kita mau minta tolong nggak? BPKB-nya dipinjam. Dia bisa saya kasih. Dan ternyata baru sekitar 1 tahun saya didatengin dari bank. Matur kalau katanya ini mobil mau dijabel, mau ditarik. Mobilnya mau ditarik karena ndak diangsur. Ternyata sama kakak saya nggak diangsur karena bangkrut. Wah, istri saya nangis. Lah gimana? Kita ini baru babat, rumah masih ngontrak. Rumah ini dulu ngontrak. Anak masih kecil. Selama setahun kerjanya ya hanya untuk bayar mobil. Karena mobilnya buat bekerja. Kerja setahun hasilnya itu hanya untuk ngedit mobil. Dan sekarang mobilnya hilang. Ini nangis istri saya. Istri saya nangis. Itu saya pura-pura kuat saya. Wis toh enggak apa-apa. Saya pura-pura kuat. Sok-sok kuat enggak apa-apa, nanti stop. Tak ganti yang lebih bagus. Padahal ning ati yo mikir ganti ini ngangge opo. Diganti di hati itu saya mikirin gantinya nanti pakai apa ya Allah gitu. Tapi di depan istri saya harus pura-pura kuat. Ini orangnya tidak ada nyaman ini. Saya belum ngomong. Kalau sama beliau itu saya pura-pura kuat, tidak apa-apa. Nanti gantinya lebih bagus. Dikasih dulu. Nanti kalau nggak dikasih, kakak saya dipenjara. Akhirnya mobil saya itu dijabel sama bank. Nah, situ saya nangis, ngajak pulang ayo di Lampung. Waduh ini kata saya. Akhirnya karena pikiran saya sedang galau, pikiran saya sedang resah, saya ingat pesan beliau dulu, pesan apa saya dulu. Kalau ada masalah maka serahkan kepada yang memberikan masalah. Masalah itu bisa datang dari manapun, bisa karena ini, bisa karena itu, bisa ini, bisa itu. Jadi tidak usah fokus pada masalahnya, fokus pada yang memberikan masalah. Wes, insyaallah tetangga pada tahu. Saya itu ketika pikiran saya galau, maka saya niat. Saya itu kalau malam jalan kaki di sungai depan. Sungai ini depan rumah saya itu ke belakang itu ada sungai besar, Sungai Berantas. Itu kalau malam saya jalan kaki di sana sambil baca surat At-Taubah laqad ja'akum rasulun itu dan membaca surat Al-Ikhlas. Kalau malam saya jalan kaki sambil membaca surat Al-Ikhlas dan surat At-Taubah. Saya berbicara, pokoknya kalau saya belum mendapatkan isyarah yang menenangkan batin saya, maka saya tidak akan berhenti. Kalau saya belum mendapatkan isyarah yang menenangkan batin saya, maka saya tidak akan berhenti. Jadi ketika saya melakukan perjalanan malam itu, jadi kalau malam itu seperti orang gila itu jalan di pinggir sungai itu. Nah, ketika berjalan itu pernah di suatu jalan di Jimbe, di pertengahan pertempuran sungai itu, Sungai Tempuran namanya. Nah di sana itu saya ditemuin seseorang wanita itu insya Allah beliau tuh mengakunya Bu Surti ini gitu, tapi beliau itu dari bangsa jin. Memberikan saya itu sebuah uang ratusan ribu itu, dikasih ke saya, ini sampai saya kasih ini. Nanti kalau sampean belikan itu nanti akan balik lagi sehari itu 7 kali. Insya Allah nanti utangnya sampean itu nanti akan lunas, sampean bisa beli mobil lagi. Terus saya jawab, yang saya cari itu bukan ini, tetapi yang bisa menenangkan batin saya. Saya itu tidak butuh makhluk. Yang saya butuhkan itu yang menciptakan makhluk. Saya bukan kesenangan seperti ini, tetapi yang bisa menenangkan batin saya. Kenapa saya bekerja seperti ini kok hilang sebegitu cepat?
ini sebetulnya ada apa. Saya kembalikan lagi, terus saya jalan lagi, dan berbagai macam hal yang saya alami, termasuk ada yang menawari emas dan lain sebagainya. Akhirnya perjalanan ini terus saya lakukan sampai insya Allah ke 39 hari. Nah, yang malam ke 39 hari inilah saya itu di daerah Kediri. Itu saya sedang melakukan perjalanan malam itu di pinggir sungai itu. Saya lihat ada kakak-kakak, orangnya sudah tua, kurus, tapi insya Allah sangat-sangat berwibawa. Itu sedang mainan air, beliau itu sedang mainan air sambil buangin sampah di sungai itu. Tapi saya dengar beliau itu sambil membaca surat Al-Ikhlas itu. Terus saya sedang lewat di samping beliau itu, saya pelan gitu di samping beliau bilang, "Le, sampean itu sedang apa? Sampean itu sedang apa?" Saya sedang galau, Pak, gitu bahasanya. Saya sedang resah gitu. Kenapa sampai resah itu? Saya itu sudah bekerja, tetapi kok hilang sebegitu mudahnya gitu. Itu kenapa gitu? Terus sampai pulang wae gitu, beliau bilang gitu. Terus sampai pulang wae, sampai pulang saja gitu. Nah, ketika beliau nyuruh saya pulang saja itu tuh di hati sudah kayak kesiram es gitu, kayak ayam gitu. Kan biasanya kalau ada orang ngomong itu kan di hati ya cuman kedengeran orang ngomong. Nah, ini enggak. Ketika beliau bilang ini kayak masuk ke dalam hati saya. Wes sampean pulang saja. Sampean itu sudah jatah, sudah punya simpenan cadangan harta yang sangat banyak, rezeki yang sangat banyak. Sampean itu sudah punya cadangan rezeki yang sangat banyak dari orang tua ini sampean. Sampean itu tinggal menyambungkan saja. Wes sampean pulang aja. Terus saya mau pulang gitu, tapi saya duduk dulu. Saya mau pulang, saya duduk dulu. Nah, beliau itu bilang ke saya, jenengan itu sebenarnya sudah punya cadangan rezeki yang banyak. Sampean itu sudah punya tandon rezeki yang banyak, yang diberikan oleh orang tua sampai ya. Jadi kalau sampean itu sebenarnya kayak sudah punya tandon air yang besar, yang dulunya sudah dipersiapkan, didoakan oleh orang tuanya sampai itu hanya tinggal menyambungkannya saja, saja. Setelah dibilang seperti hati itu sangat wayem, adem gitu, tidak mikir apa-apa. Dan masya Allah, maka ketika malam itu saya katakan saya akan berhenti untuk melakukan riadah ini karena saya sudah mendapatkan ketenangan. Dan masya Allah, 1 tahun setelah kejadian itu, yang sebelumnya kerja setahun itu hanya dapat mobil 1, setelah saya kehilangan mobil itu dan setelah melakukan riyadhah itu 1 tahun itu saya dapat mobil 5. Ini kakak saya yang dari Lampung, ini tahu. Dan setelah kejadian mobil 1 hilang, 1 tahun yang kerja hanya dapat 1 mobil, setelah kejadian itu 1 tahun saya dapat mobil 5. Malah saya bisa beli mobil 5. Dan amalan yang saya amalkan setelah mendapatkan riyadhah itu apa? Setiap selesai membaca Al-Fatihah, ketika sholat membaca Allah maghfirli dunubi wali walidayya wa kama rabbayani shaghira. Dan setelah selesai sholat malam membaca Allah maghfirli 12.000 kali. Karena apa? Karena sejatinya banyak orang yang susah di dalam hidupnya itu bukan karena tidak didoakan oleh orang tua, tetapi anak itu sendiri tidak mau menyambungkan dengan doa orang tua. Jadi banyak sekali orang yang susah di dalam hidupnya itu bukan karena tidak pernah didoakan oleh orang tuanya, tetapi anak itu sendiri tidak mau menyambungkan dengan doa orang tuanya. Orang tua sudah mendoakan anak ini, nanti anak kalau sudah besar
jadi orang yang sukses, jadi orang yang kaya, bahagia gitu. Saya doakan seperti itu. Tetapi anaknya sendiri tidak mau menyambungkan, tidak mau mendoakan orang tuanya. Pada akhirnya tidak sambung dengan dirinya. Jadi seperti tandon air, orang tua sudah menyiapkan tandon air yang besar di atas, tandon rezeki yang besar. Nah, anaknya ini tidak mau menyambungkannya. Jadi ketika anak itu mendoakan orang tuanya, seperti anak itu menyambungkan dirinya dengan tandon air tadi, menyambungkan dengan paralon pada dirinya, menyambungkan dengan dirinya. Padahal sejatinya tidak ada suksesnya anak tanpa doanya orang tua. Jadi ketika jenengan mendoakan orang tua, itu sejatinya jenengan itu tidak mendoakan untuk kebaikan orang tua saja, tidak. Itu mendoakan diri sampean sendiri untuk kebaikan jenengan sendiri. Ini yang jarang sekali dipahami oleh orang-orang zaman sekarang itu seperti ini. Dia dipikir doanya orang tua karena kita itu ingin menyelamatkan orang tua, padahal sejatinya itu juga menyelamatkan diri kita sendiri. Ketika jenengan mendoakan orang tua, maka apa yang didoakan orang tua nanti akan sampai kepada panjenengan. Makanya kalau pengen hidupnya itu bahagia, hidupnya selamat, yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, setiap habis sholat jangan lupa untuk selalu mendoakan orang tua. Ini yang jarang sekali dipahami, jarang sekali yang dipahami oleh orang-orang sekarang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li dhunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li dhunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. As-sahinilah ya Allah, sayangilah ya Allah orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati wa sirri sarifi sairil asma'i. Ya Allah, berikanlah selamat dan kemudahan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ya Allah. Berikanlah kesehatan, kemudahan, ketetapan iman dan Islam untuk para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Berikanlah maghfirullah, kesehatan, kemudahan, ampunan untuk guru-guru kami ya Allah, untuk ulama-ulama kami ya Allah. Jagalah beliau ya Allah, jagalah habib-habib kami ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, berikanlah hidayah inayahmu ya Allah kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah kasih sayang untuk semua makhluk ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sayangi mereka yang membenci kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ikatkan mereka yang saat ini sedang jauh ya Allah. Berikanlah kemudahan bagi mereka yang saat ini sedang susah ya Allah. Sembuhkanlah bagi mereka yang saat ini sedang sakit ya Allah. Berikanlah kesenangan bagi mereka yang saat ini sedang sedih ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa wajatan fil imina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla rahmatan indal maut. Allahumma alina fi sakaratil maut najata minan nar wa afan dal hisab. Rabbana la taqulubana ba'da haditana wa hab lana rahmatan wa wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.